Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua, dijamin budrek. Sabar, intro dulu. Oke, kita lanjut. A few moments later. Halo guys, jadi saya mau memperkenalkan anggota Squad Cover. Saya Prilianda, Fatimah Azra Rahmawati, Maya Auli, saya Windy, Kade Sipiani. Dahulu di tahun 1918 adik-adik, gedung ini dulunya rumah biasa adik-adik. Ini gubuk milik seorang janda yang bernama Ibu Jasitem, ya namanya. Selanjutnya di tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh bangsa Belanda atau dinikahi, ya. Namanya Tuan Tersana atau bahasa Belandanya Tuan Terken. Beliau pengusaha pabrik gula di Sindang Laut Jawa. Menikah bersama Ibu Jasitem 1921 tapi tidak punya keturunan. Ibu Jasitemnya dibawa ke negeri Belanda, meninggal di sana. Lalu di tahun 1930 dijual adik-adik gedung ini ke bangsa Belanda lagi. Namanya Mr. Jacobus Johannes Pantos, orang Belanda. Ada fotonya di dalam sebelah kamar di sana. Selanjutnya oleh Pantos gedung ini dikontrakin ke THW Hacker bangsa Belanda dan dijadikanlah hotel adik-adik. Jadi gedung ini sempat jadi hotel Belanda yang bernama Hotel Ruston 1935. Selanjutnya di tahun 1942, Jepang menjajah Indonesia. Gedung ini diambil alih oleh bangsa Jepang, berganti nama menjadi Hokai Ryokan. Setelah Jepang pergi tahun 45, ini milik bangsa Indonesia, ganti nama kembali menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan seperti ini, status gedung ini hotel adik-adik, ya. Jadi ini rapat di Hotel Merdeka. Nah selanjutnya 48 sampai 50, agresi Belanda kedua, gedung ini kembali jadi markas militer tentara Belanda selama 2 tahun. Dari 48 sampai 1950 adik-adik. Selanjutnya dari 1950 kosonglah gedung ini. Belanda pergi, ini dijadikan sekolah dasar adik-adik. Kalau zaman dulu namanya sekolah rakyat sekarang, ya. Cukup lama, 25 tahun, dari tahun 50 sampai 1975. Nah lalu di tahun 75 di sini ada Bung Hatta dan Ibu Salir. Beliau membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina, cuma tidak jadi, hanya sebatas pembuatan sekolah dasar. SD-nya dipindahin ke sebelah utara dari gedung ini. Masih ada sampai sekarang, ya. SD Negeri Linggarjati 1. Nah selanjutnya di tahun 1976 barulah gedung ini dipugar oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dijadikan museum adik-adik sampai sekarang, ya. Jadi mulainya jadi museum 1976. Nah itu sejarah singkat berdirinya gedung Linggarjati. Nah adik-adik perlu ketahui sekarang sejarah perundingan Linggarjati. Di sebelah kanan bisa dilihat adik-adik, itu delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, ya, sebagai ketua delegasi dari Indonesia. Anggotanya ada Mr. Susanto Tirtoprodjo, Dr. Andan Kapogani dan Muhammad Rum. Belanda sebelah kiri, ya, ini Profesor Semerhon ketuanya, anggotanya Van Paul, F. de Boer, dan Van Vogt. Pendengarnya itu dari Inggris adik-adik, namanya Lord Kiran, mediator atau pemimpin sidang dari Inggris, ya. Nah ini pencatat atau notulen. Jadi hasil dari sini dicatat di notulen. Di sini ada Dr. Jelimena, Sudarsono, Amir Salihuddin, dan Ali Budiatyo. Perundingan Linggarjati menghasilkan 17 pasal, intinya ada 3. Nomor satunya, Belanda itu mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, 3 wilayah. Dan nomor 2-nya itu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, ya, dengan Indonesia salah satu negara bagiannya. Dan nomor 3-nya Belanda dan RIS bekerja sama dalam membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu dari Belanda. Nah itu isi pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Jadi tetap pemarahan di Jakarta, berundingnya di gedung Linggarjati. Nah itu sejarah perundingan Linggarjati.
Beliau nginapnya di Petak Kuningan yang sekarang jadi kantor bupati, jadi kesini hanya singgah aja ya, adik. Jadi di sini tidak nginap di sini. Ya, istirahat aja. A few moments later.